Saudara, yang dibutuhkan sekarang ini sekolah yang bukan hanya memenuhi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan, sains, dan nilai-nilai akademis. Tetapi sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia Allah, man of God, yang suatu hari kalau mereka menjadi insinyur, dokter, pengacara, pendidik, pengusaha, dan lain sebagainya, menjadi orang-orang yang melayani Tuhan, melebarkan kerajaan Allah di bidangnya. Dibutuhkan sekolah yang mempersiapkan siswa-siswinya menjadi manusia yang bisa dipercayai Tuhan untuk melanjutkan karya Kristus di dunia ini sebelum dunia ini berakhir. Ekumene Christian High School menjawab. Salam saudara, kita kembali memasuki Abam episode 599 dari pria usia 45 tahun dari Jakarta Utara. Salam Pak Erastus, saya lahir dari keluarga Kristen. Kristen KTP saja tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saya dan keluargaku tinggal di pedesaan kecil yang mana hidup sangat miskin. Dari sejak kecil saya didoktrin yang bisa merubah nasib keluargaku, dan nasib saya dari miskin jadi kaya adalah diri saya sendiri. Dan sejak itu saya hanya berpikir belajar untuk jadi pintar supaya bisa jadi kaya dan tidak pernah menerima sentuhan rohani. Karena di kampung tinggal tidak ada pengembalaan gereja yang bisa melayani jemaatnya. Dasar pemikiran itu yang membuat saya manusia sangat sombong dan tidak percaya ada Tuhan. Hingga suatu saat saya kuliah dan bekerja dengan gaji dan jabatan yang bagus. Itu semua saya meyakini saya bisa capai oleh karena kemampuan dan kepintaranku tanpa pernah berdoa. Bahkan ke gereja sekalipun, apa yang saya dapat saat itu adalah karena kemampuan saya. Hingga suatu saat saya sakit dan di PHK dari kantor yang membuat taraf hidup saya menjadi hancur. Akibat harta yang banyak, saya makin sombong dan tidak percaya semuanya itu berkat dari Tuhan, melainkan kemampuanku. Tahun 2022 kemarin saya dipertemukan dengan salah seorang hamba Tuhan yang membantu membimbing agar saya jangan lupa Tuhan. Sejak saat itu semakin memiliki kasih mula-mula untuk mengenal Tuhan. Bolehkah saya belajar dan dibimbing bersama dengan keluargaku untuk bertobat, mengenal Tuhan di sekolah teologi yang Bapak punya? Dengan kekurangan materiku akibat sudah tidak kerja lagi dan sedang sakit, dan anak saya bisa masuk SMA masuk sana sebagai anak berkarakter, agar keluarga yang juga bisa lebih dipulihkan mengenal Tuhan Yesus. Oke. Akan dihubungi oleh konselor kami, ya. Makanya ya, saudara-saudara yang lain yang mendengar kesaksian ini jangan macam-macam, ya. Tuhan itu segalanya, ya. Jangan waktu kita kuat kita berkata ini karena karyaku, ini semua hasil keringatku. Padahal kita bisa keringetan pun karena Tuhan, saudara, ya. Oke. Sekarang dari pria usia 50 tahun. Salam Pak Eras, saya mau bertanya. Istri saya punya rumah dan sekarang lagi dikontrakin sama teman saya. Tadinya sekantor sama saya, tapi sekarang dia pindah ke kantor lain. Awalnya dia kontrak 1 tahun, bayar full 15 juta. Tapi sekarang dia cicil bayarnya tiap bulan 1,4 juta. Alasannya waktu itu lagi corona. Sudah berjalan 5 tahun dia kontrak, tidak pernah naik, tetap 15 juta setahun. Bayarnya tetap cicil. Saya dan istri ingin menaikkan uang kontrakan karena sejak 2019 sampai sekarang belum pernah naik.
Kalau saya telepon tidak pernah diangkat. Saya datengin dia selalu cari alasan. Katanya dia lagi mau cari kontrakan lain. Dia bilang rumah saya ini ada makhluk halusnya dan berisik karena bersebelahan dengan musyola. Tidak ada orang yang mau kontrak kalau bukan dia. Saya dan istri ingin buat kos kalau dia jadi pindah. Tapi saya khawatir apa ada yang mau kos karena sebelahnya musyola dan ada makhluk halus. Ada makhluk halus kan katanya. Mohon saran dan petunjuk dari Pak Eras. Kalau harganya misalnya bisa lebih dari 15 juta ya kita tawarkan dia harga yang pantas ya. Dari 1/4 jadi 1,5 misalnya atau 1.750.000 yang pantas. Tidak salah ya. Tapi kalau dia lagi susah, tidak punya uang ya kita juga harus mesti menolong ya. Dan tentu memberi kesempatan entah 5 bulan, entah 6 bulan, entah 3 bulan atau paling lama setahun supaya dia bisa kuat ya membayarnya. Jadi kalau soal makhluk halus jangan takut ya. Lalu soal di sebelahnya ada musyola, justru orang-orang muslim mungkin malah senang. Kos di mana ada musyola di sebelahnya, dia bisa diingatkan supaya sembahyang misalnya. Dia doa juga dekat, mungkin saja. Jadi jangan pesimis. Oke, Tuhan menyertai dan memberkati. Itu masalah kecil ya. Jangan jadi masalah besar. Dari pria usia 26 tahun. Salam Pak Era, saya mahasiswa Bapak. Wow. Saya ingin minta saran saya punya sahabat laki-laki Katolik yang sakit matanya sehingga 90% penglihatannya hilang. Dia sudah berobat ke dokter dan pengobatan melalui doa penyembuhan bahkan dibantu dengan dukun. Semuanya nihil Pak. Saya berteman sudah dari SMA, saya tahu seluk-beluk hidupnya. Yang ingin saya tanyakan, saya punya kerinduan ingin membantunya untuk sembuh tentunya dengan kuasa Tuhan. Saya harus bagaimana ya Pak? Dan apa saran Bapak untuk dia? Jika Bapak perlu cerita lebih lanjut, saya bisa menjawab detail tentang orangnya. Doa itu bukan hanya permintaan, doa itu dialog. Coba dialogkan dengan Tuhan. Ini satu beban yang bagus, hati kamu baik ya. Kamu peduli orang ya. Tuhan senang dengan pribadi orang seperti kamu. Tapi jangan salah melangkah, percakapkan dengan Tuhan agar Tuhan memberi petunjuk apa yang harus kamu lakukan. Oh ya, sebagai tambahan, ia menderita sakit mata ini sedari SMA. Jadi matanya ada putih-putih yang menghalangi pandangan. Dokter diagnosa bukan katarak, sehingga sakitnya sampai saat ini tidak jelas sakit apa. Belum ada nama ilmiahnya. Oke deh. Oke. Nama ini nanti akan dihubungi orang saya. Karena saya punya orang ya, Pak Agustinus ya, bisa menunjukkan mengenai dokter mata atau mengenai sakit mata karena beliau juga punya masalah yang agak mirip ya, juga masalah mata. Oke, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 47 tahun sudah menikah. Apakah berdosa jika seorang mengatakan 2 kalimat syahadat karena paksaan orang tua dan hanya supaya mamanya tidak semaput saja dan sakit karena baru mengetahui kalau anaknya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Setelah mengetahui iman saudara saya percaya pada Tuhan, mama dan papanya memaksa anaknya dengan berbagai ancaman untuk mengucapkan kalimat syahadat. Saudara saya pada saat ini masih kuliah, sekarang dia sudah bekerja di Jakarta dan hidup mandiri. Dia sekarang bebas bergereja dan sangat berapi-api dalam Tuhan. Oke. Namun kadang dia masih kepikiran tentang saat dia mengatakan 2 kalimat syahadat itu. Dia sudah bertobat dan minta ampun kepada Tuhan, tapi kadang masih kepikiran dia mengkhianati Tuhan dan Tuhan akan meminta pertanggungjawab atas pengkhianatannya. Kasih tahu kalau sudah minta ampun, mengaku bersalah, Tuhan mengampuni, melupakan.
Kalau Tuhan sudah melupakan, masuk kita ingat-ingat. Jadi cukup kasih tahu itu. Ya, tentu lain waktu jangan lakukan lagi. Cukup ya, sampaikan apa yang saya kemukakan ini. Oke. Dari seorang pria, Pak Eras mohon sarannya harus bagaimana saya bersikap usia 47 tahun. Sudah 3 tahun ini saya putus hubungan dengan keluarga besar dikarenakan satu kondisi yang saat itu saya juga kesulitan keuangan, tapi orang tua menelpon mau minta uang. Saya mengiyakan, tapi nanti singkatnya saya tertunda memberikan uang, janjinya jam 12-an. Dikarenakan saat itu uang belum masuk dan orang tua saya menelpon meminta terus, sampai akhirnya istri saya saat itu menjawab teleponnya karena saya sedang bawa mobil dan diberitahu untuk sabar. Kata-kata istri saya saat itu, sabar ya ma, sorean baru bisa transfer. Saya ada di sana saat istri mengangkat telepon. Saya tahu istri tidak mengatakan dengan nada tinggi atau kurang ajar, tapi orang tua saya tersinggung, langsung memaki-maki dengan kata-kata kasar. Tidak sampai di situ saja, kakak saya pun memaki-maki juga membela mama. Saya berusaha menjelaskan, tetap nggak bisa. Setelah itu istri memutuskan nggak mau komunikasi lagi dengan keluarga saya. Saya memahami dan bukan membela istri, memang keluarga saya ada masalah dengan suka membicarakan keburukan satu sama lain. Dan sering hal yang tidak terjadi dibumbui dan sudah berulang-ulang. Hal ini membuat istri saya marah karena sudah kejadian berulang. Tetapi saya masih berhubungan dengan keluarga saat ini. Ada satu kejadian lagi yang saat itu kondisi kami sekeluarga sedang kesusahan ekonomi. Saya saat itu sudah tidak terlalu dekat lagi dengan keluarga, fokus pekerjaan karena malas mengurus masalah-masalah omongan-omongan nggak jelas. Hingga satu saat teman dan partner bisnis saya menelpon dan menegur saya, kenapa menjadi orang yang tidak berbakti kepada orang tua? Dan dia merekam percakapan dengan kakak saya sebagai bukti. Kakak saya bilang ke teman saya bahwa saya tidak pernah memberi uang ke mama, menghilang dan kurang ajar sama orang tua, malah sembunyi di bawah istri. Apa yang diucapkan kakak saya itu fitnah. Saya selalu memberi uang bulanan ke orang tua meskipun kami susah, minimal sekian juta per bulan. Dan saya masih chat dengan orang tua saya. Saya marah sekali, singkatnya karena kakak saya dan teman saya juga berteman. Saya diputuskan kerjasama dengan orang itu secara perlahan. Saat itu teman saya inilah yang banyak menolong dan memberi pekerjaan. Tapi karena hal ini dia menjauh, ya sudah. Dan beberapa kejadian lagi mirip dengan ini, dan kakak saya bicara ke beberapa teman saya. Padahal saya masih menjalin komunikasi. Saya marah dengan keadaan ini dan akhirnya saya memutuskan untuk putus hubungan dengan keluarga kecuali orang tua saya. Sampai saat ini saya bingung jika saya membuka komunikasi dengan keluarga saya. Saya khawatir hal-hal yang nggak perlu terjadi seperti omongan-omongan yang nggak benar terjadi lagi. Akhirnya biasa istri saya jadi korban karena tipe istri saya, dia hanya diam dan menangis atau dia diam saja. Maaf, 3 tahun ini hubungan saya dengan istri sangat aman. Nggak ada ribut-ribut dikarenakan urusan keluarga. Pak Eras, saya sangat mengikuti apa yang diajarkan Pak Eras. Sayangi orang tua, keluarga, dan orang sekitar. Tapi saya nggak bisa menemui orang tua saya selama ini. Hanya chat karena jika saya menemui mama, maka terjadi komunikasi dengan yang lain. Dan akhirnya saya khawatir berulang kejadian yang sama. Mohon Pak Eras bimbingannya. Oh ya, sekarang saya sudah dipulihkan ekonominya oleh Tuhan dan selalu memantau melalui media sosial keluarga saya. Jika mereka ada kesusahan, saya bisa bantu. Minimal salah materi. Mohon pendapatnya Pak, saya nggak mau salah di mata Tuhan dan saya sebenarnya mengasihi keluarga saya, tapi saya nggak mau ada masalah. Saya sedih sebenarnya, tapi saya juga melihat yang sudah-sudah nanti pusing. Apa yang kamu lakukan sudah benar, ya. Kamu tetap memperhatikan orang tua dan kamu membatasi hubungan dengan keluargamu yang lain. Yang itu bisa merusak kehidupanmu. Mereka bisa dipakai kuasa kegelapan benar-benar menghancurkan kamu. Jadi yang kamu lakukan sekarang
tetap yang sekarang kamu lakukan, tetap membela orang tua, dan tidak menyimpan dendam terhadap kakakmu atau saudaramu yang pernah menyakiti kamu, dan minta hikmat Tuhan bagaimana Tuhan menyediakan suatu media peristiwa kamu bisa memiliki hubungan yang terbatas dengan keluarga besarmu. Ya, biar Tuhan yang memberikan jalan. Jika tidak, tetaplah berkeadaan seperti ini. Sebab jangan sampai kalau hubungan kamu dipulihkan dengan kakakmu atau yang lain, mereka malah menjadi rusak, menjadikan kamu ATM misalnya, memaksa kamu memberi bantuan sedang mereka tidak kerja dengan baik. Misalnya, itu merusak mereka. Jadi yang kamu lakukan sekarang, tetapi jaga kesucian dengan keluarga, bantu orang tua, dan menyiapkan diri kalau Tuhan nanti membuka kesempatan pertemuan dengan mereka. Pengampunan pasti kamu sudah siapkan. Saya tahu, saya merasa kamu sudah siapkan pengampunan itu. Ya, tapi tidak perlu merasa harus bersalah dengan keadaan sementara tidak memiliki hubungan dengan keluarga lain. Mereka itu bisa dipakai kuasa kegelapan untuk menghancurkan kamu seperti yang sudah kamu alami sebelumnya. Tapi ingat ya, mengampuni, tidak mengingat salah mereka, dan menunggu waktu Tuhan terjadinya pemulihan. Jangan kopoh-kopoh. Jangan bertindak sendiri. Amin. Pertanyaan berikutnya dari pria usia 52 tahun. Terima kasih jawaban Pak Eras di Abam 555. Jawaban Bapak bukan hanya menghibur tapi sungguh bagaikan vitamin kompleks yang menguatkan kami untuk merawat mertua. Terapis Bohe Bolo. Dan amin, pasti kami akan merawat mertua dengan semampunya. Saya sebagai terapis pijat dan akupuntur mohon dukungan teman-teman di Abam. Bagi yang berkenan untuk men-subscribe channel terapis Theo. Saya juga melayani pasien yang cedera olahraga, stroke, dan penyakit yang berhubungan dengan urat, otot. Urat, otot bukan patah tulang ya. Tidak memasang tarif ya saudara ini ya. Ada di daerah Grogol ya saudaraku. Oke. Pertanyaan berikut mohon penjelasan Yohanes 21 ayat 25. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tapi jikalau semua itu dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia tak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis. Apakah Yesus benar pernah pergi dan berguru di India, dan Yesus menikah dan punya anak? Oke. Maksud Yohanes 21:25 adalah jika kebenaran yang Yesus ajarkan semua itu ditulis, tidak cukup buku. Itu maksudnya. Ya. Dan masing-masing orang akan memiliki pengalaman yang tak terbatas dengan Tuhan. Berangkat dari kebenaran Injil yang Yesus ajarkan. Yesus tidak pernah ke India dan tidak punya anak atau tidak berkeluarga. Jadi jangan mendengar fitnah orang. Ya. Itu jahat ya. Yesus tidak pernah punya keluarga apalagi anak. Yang dia punya adalah orang-orang percaya yang ikut dia. Itu jawaban saya. Saya kira cukup ya. Jadi kalau Yesus berkata, maksud saya jika Injil berkata bahwa jika semua yang ditulis oleh Yesus, jika apa yang dilakukannya, diajarkan Yesus ditulis, tidak cukup buku-buku di dunia ini. Itu tidak lebay. Maksudnya bahwa Tuhan Yesus, jika kebenarannya diuraikan, semua dijelaskan, tidak cukup. Karena tidak terbatas kekayaan kebenaran Tuhan. Baik, dari wanita usia 53 tahun. Salam Pak Era, saya mau tanya Pak, kitab Wahyu apa artinya? Gulungan kitab yang terbuka yang ditulisi sebelah luar dan sebelah dalamnya. Gulungan kitab itu sebenarnya sebuah gambaran perjalanan sejarah dunia. Oke. 2. Waktu sangkakala 7 berbunyi setengah jam di surga hening. Artinya apa yang Pak terjadi saat itu dan untuk apa? Terima kasih Pak untuk jawabannya. Saya ingin tahu banget hal ini. Jadi setengah jam hening ini
untuk menunjukkan betapa dahsyatnya penghukuman yang Allah akan turunkan. Dan Allah pun sebenarnya tidak menghendaki itu. Allah pun berduka. Oke. 3. Di langit yang baru dan bumi baru, Tuhan Yesus pun bertahta. Sumber terang adalah Allah Bapa. Tuhan Yesus lampunya sehingga tidak memerlukan matahari lagi. Yang saya tanyakan, apakah surga di mana Allah Bapa bertahta beda dengan langit baru, bumi baru? Maksudnya langit baru, bumi baru itu tempat di mana semua nanti kita hidup. Tidak lagi di bumi hari ini dan di langit kita sekarang. Kita perlu tahu, Anda pasti tahu mungkin, bahwa jagat raya ini tidak terbatas. Bumi kita seperti debu. Masih ada jagat raya, maksud saya ada wilayah-wilayah yang tidak terbatas. Nah, di langit baru bumi itulah, di langit baru bumi baru itulah kita akan menetap. Bapa tidak pernah kelihatan. Dia selalu di tempat yang maha tinggi, di terang yang tak terhampiri. Yesus yang akan tampak, akan tampil di ibu kota Yerusalem baru. Yerusalem baru turun dari surga ini kiasan, artinya bahwa pemerintahan Tuhan Yesus Kristus bukan datang dari dirinya sendiri, tapi dari Allah Bapa. Oke. Jadi langit baru, bumi baru itu menunjuk dunia yang akan datang. Yerusalem itu bicara mengenai ibu kotanya. Dan itu semua menjadi satu kesatuan alam semesta yang baru bagi manusia. Jika Adam dan Hawa tidak jatuh, apakah Firdaus selamanya cuma dihuni hanya mereka berdua saja? Atau kejatuhan mereka termasuk dalam rencana Allah? Saya potong dulu, kejatuhan manusia bukan rancangan Allah. Supaya banyak keturunan, bukan. Mandat keturunan sudah disampaikan Tuhan sebelum manusia jatuh. Ya. Jadi seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, Taman Eden itu maksudnya dunia ini. Inilah Eden. Bumi inilah Firdaus. Seluruh bumi ini Firdaus. Kalau manusia tidak jatuh dalam dosa, bumi ini Firdaus. Kita tidak membutuhkan surga lain. Disinilah surga bagi manusia. Tetapi tetap Allah Bapa ada tahtanya. Terima kasih bisa jumpa secara online. Saya mengikuti ajaran Pak Eras, ibarat Pak Eras itu Nuh zaman sekarang. Yang tidak percaya dan tidak mendengar atau tidak peka nanti tiba-tiba mereka ditinggalkan. Tidak masuk bahtera, tidak diangkat maupun diungsikan. Top, puji Tuhan. Saya sudah jawab ya, puji Tuhan. Dari pria usia 29 tahun ini dari Papua. Salam Bapak Pendeta Erastus, saya ada masalah dalam pernikahan. Pernikahan saya baru 2 tahun. Pertanyaan saya, dalam berhubungan suami istri selama menikah, saya yang selalu meminta istri, tidak pernah. Dari kami menikah sampai sekarang sudah 2 tahun. Februari saya tanya kepada istri saya, Mama kenapa selalu seperti itu? Dan kenapa menghindari saya terus? Lalu istri langsung lontarkan kata kepada saya tidak anggap kamu sebagai suami saya. Jadi saya mau keluar, mau pisah. Wah, jadi yang saya pertanyakan, keputusan yang tepat yang harus saya buat seperti apa? Kamu sudah punya anak belum? Rasanya belum ya. Keputusan yang kamu ambil, kamu diam dulu. Diam dulu, lihat keadaan ke depan. Tentu doa dan harapan kita, istrimu bisa disadarkan. Tapi pasti ada sesuatu yang pernah terjadi sampai istrimu seperti ini. Dia sakit jiwanya. Kamu harus bisa mengobati. Kalau kamu cinta istrimu, sikap-sikapmu yang membuat ia terluka, jangan kamu lakukan lagi. Minta hikmat Tuhan bagaimana memperlakukan istrimu ini. Ya, jangan memberi pintu cerai. Usahakan tetap engkau pertahankan rumah tanggamu. Ya, dari wanita usia 60 tahun, saya melihat di YouTube Miracle TV, kesaksian seorang yang muslim jadi Kristen dan terus dipakai Tuhan di Papua, pulau terpencil yang penduduknya tidak ada listrik.
Mungkin dari berburu babi hutan dan ular. Pendengaran mereka tajam di malam hari dan katanya mata mereka ada yang kuning, hijau, dan merah. Dia pengen menjangkau orang-orang ini untuk kabar gembira. Diajarin baca supaya bisa membaca firman. Problemnya mereka bangun waktu matahari terbit dan tidur waktu matahari terbenam. Problemnya mereka bangun waktu matahari terbit dan tidur waktu matahari terbenam. Dia berpikir kalau ada solar lampu bisa mengajari untuk membaca. Kerinduan saya dan suami saya untuk berpartisipasi dalam kerajaan surga menjangkau jiwa-jiwa. Saya bisa memberikan dolar dari Amerika, tapi masalahnya bagaimana dengan memasukkan di Indonesia ke tangan mereka? Mungkin Pak Pendeta bisa membantu memikirkan dalam hal ini atau minta hikmat mendoakan. Saya lampirkan YouTube-nya. Oke. Bisa ditindaklanjuti. Ya, benar-benar kami serius. Ya, oke, Tuhan memberkati. Puji Tuhan ada orang yang memiliki hati seperti ini. Ya, tentu kami harus kenal baik juga dengan orang yang akan menerima uang. Dan jika sungguh-sungguh itu pekerjaan Tuhan, kami GSKI Rehoboth pun juga bersedia menolong atau membantu. Tidak usah orang lain, kami juga bisa membantu. Dari wanita usia 38 tahun, pertanyaan saya Pak, apakah ilmu pelet bisa melekat lama dalam diri saya? Walaupun sekarang saya sudah percaya Tuhan Yesus, bisa ya, bisa tidak. Kalau kekristenanmu benar, maka pelet tidak akan bisa melekat. Tetapi kalau tidak, walaupun Kristen perlu dilepaskan. Oke. 2. Apakah saya bisa bertemu Bapak untuk doa pelepasan? Wah, ini kamu akan didoakan. Kamu dihubungi staf kami. Kalau memang perlu didoakan, tapi kami tidak bisa mendoakan ke Tangerang. Nanti ada ibu-ibu, ya. Ada ibu yang namanya Ibu Lani bisa mendoakan pelepasan. Nanti bisa diatur pertemuan dengan Ibu Lani, ya. Beliau pelayan yang juga khusus pelayanan pelepasan. Ya, selain dia ada beberapa ibu-ibu yang lain. Karena ini ibu-ibu ya, jadi harus ibu-ibu juga yang melepaskan. Berikutnya dari wanita usia 55 tahun di Medan. Salam Pak Erastus, saya ada mendengar Bapak ada rencana mau bikin panti jompo. Saya rindu juga untuk membantu apa yang harus saya perbuat. Saya suka bicara Bapak yang mengayomi orang-orang lemah. Kiranya Tuhan memberkati Pak Erastus. Baik, nanti kami akan hubungi Ibu. Ya, sebenarnya kami juga sudah menaungi sebuah yayasan yatim piatu. Ya, dari umur kecil sampai kuliah. Ya, dan kami sedang memikirkan untuk rumah jompo. Dulu kami pernah mengelola panti jompo. Tapi ini milik yayasan lain dan suatu saat karena satu dan lain hal keluarga mengambil kembali panti jompo itu dan kami serahkan penyelenggaraan atau pelaksanaannya. Oke, Tuhan memberkati, kita dukung ya pelayanan seperti ini. Pertanyaan berikut, Salam, saya mau bertanya apa maksud dari Keluaran 4 ayat 24-25. Yang di sana Tuhan mau membunuh Musa dan tentang pengantin darah. Nah, sebenarnya ini sebuah misteri di dalam Alkitab yang sukar dijelaskan. Tetapi dari kisah ini sebenarnya hendak diberitahukan kepada bangsa Israel betapa seriusnya Tuhan agar bangsa Israel melakukan sunat. Sunat. Jadi sunat itu sebenarnya sebelum ada agama Kristen, 1500 tahun sebelum ada agama Kristen, sudah ada sunat ini. Jadi 2100 tahun sebelum agama Islam. Sunat ini memang sudah diwajibkan bagi orang-orang Yahudi. Baik saudara, sampai di sini perjumpaan kita. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.